Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini tanggal 8 Oktober 2022 kita bersekutu di dalam kasih Tuhan, bertemu di dalam Roh Kudus, bersekutu di dalam firman Tuhan. Saya akan sampaikan satu firman nubuatan, satu pembukaan rahasia firman, bahwa saat-saat ini di akhir tahun 2022 ini harus terjadi pengampunan dan pertobatan. Harus terjadi tahun-tahun pengampunan dan pertobatan teristimewa bagi bangsa Indonesia yang oleh kemurahan Tuhan, saya yakin bangsa kita ini terpilih untuk menjadi alat Tuhan di akhir zaman sebagai pelaksana dari keputusan Tuhan. Teristimewa di dalam kegerakan kuda putih menjangkau kembali bangsa Israel. Saudaraku, sebelum menginjak 7 tahun terakhir itu, sebelum kita menginjak 7 tahun masa kesusahan itu, maka bangsa Indonesia sendiri harus mengalami tahun-tahun pengampunan dan pertobatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang penuh pengampunan. Bahkan Dia mati untuk mengampuni orang-orang berdosa, dan Tuhan tidak mengajarkan balas dendam. Orang-orang yang menyalib, menyiksa, menyesahkan Dia, saudaraku, Tuhan tidak pernah tuntut balik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo kita akan baca. Jadi pesan saya, sebelum kita memasuki 7 tahun terakhir dari kegenapan kitab Wahyu sebagai satu bangsa pilihan sesuai nubuatan Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11 itu, saudaraku, bahwa Tuhan nanti akan memanggil burung buas dari timur. Kalau dalam bahasa terjemahan lama disebut burung Garuda, dan saya yakin itu adalah bangsa kita yang oleh kemurahan Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk satu rencana besar di akhir zaman. Sebelum masuk masa itu, bangsa Indonesia sendiri harus bertobat, saudaraku. Teristimewa orang-orang Kristennya, saudaraku, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus betul-betul mempersiapkan diri. Karena Tuhan kita, seperti saya katakan tadi, itu adalah Tuhan yang penuh pengampunan. Bahkan Dia itu mati untuk mengampuni orang-orang berdosa. Dan Tuhan tidak mengajarkan balas dendam. Ini Tuhan kita, saudaraku, yang menjadi pembeda dari hukum-hukum lain. Jadi Tuhan kita ini mengajarkan satu hukum surgawi yang luar biasa, yang betul-betul mulia, agung, dan luar biasa. Tidak pernah dijumpai di dalam aturan-aturan lain. Saudara, kita akan baca Matius pasal 5 ayat 38 dan selanjutnya. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudaraku, ini ajaran yang nggak pernah ada di dalam kebiasaan orang-orang dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian ayat yang ke-40, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ayat 42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Meminjam, ya saudaraku, meminjam dan hutang itu beda, ya saudaraku. Kalau minjam itu misalkan minjem kuda, kembali kuda, dan kudanya sama. Saudara, kalau hutang itu beda lagi, saudaraku. Ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, ini seperti ketika Tuhan Yesus Kristus disesah di salib, saudaraku, Tuhan justru tidak mengutuki orang-orang yang melakukan perbuatan buruk itu. Bahkan Tuhan berdoa, ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka kerjakan.
Saudaraku, hati yang demikian mulia. Jadi kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekarang yang menganiaya kamu, yang memusuhi kamu siapa? Doakan mereka, jangan benci mereka. Jangan tuntut balik mereka. Saudara, kalau ada pergesekan di antara orang Kristen itu, yang rugi siapa toh saudaraku? Yang rugi ya kita sendiri, saudaraku. Orang-orang Kristen sendiri, tubuh Kristus sendiri sakit. Tuhan Yesus di surga itu melihat anak-anaknya bertengkar, saling tuntut di pengadilan, itu Tuhan menangis. Saudaraku, pilu, kenapa anak-anakku, kenapa tubuhku malah demikian tidak bisa akur, saling hantam. Saudaraku, inilah tangis Kristus, tangisan kudus dari tubuh Kristus. Kalau saudara membaca di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang kedua itu, saudaraku, wanita yang mengandung itu berteriak kesakitan karena untuk melahirkan tubuh Kristus yang mau bersatu itu berat. Untuk melahirkan orang-orang yang mau bersatu, tidak saling membawa ke pengadilan, itu berat, saudaraku. Yang rela mengampuni seperti Tuhan. Tidak salah disalahkan, nggak apa-apa, mengampuni, saudaraku. Tetapi juga harus ada konsekuensinya. Kalau sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Nanti ada ayatnya, saudaraku. Ayat yang ke-45 dari Matius pasal 5. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Nah, untuk melahirkan orang-orang yang memiliki jiwa pemaaf, kalau disakiti tidak balas nyakiti. Saudara, kalau disakiti balas nyakiti itu orang dunia juga gitu, saudaraku. Saudara, nggak beda dengan orang dunia. Tetapi Tuhan Yesus ini hatinya luar biasa. Dia disalib, malah mendoakan yang menyalib. Ya Bapa, ampuni, mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Saudara, tokoh-tokoh yang dahulu itu juga seperti itu. Kalau saudara melihat kisahnya Yusuf itu oleh saudara-saudaranya dibenci, dibuang, dimasukkan sumur. Yusuf tidak menuntut balik kepada saudara-saudaranya itu. Ketika dipermuliakan, bahkan saudara-saudaranya itu diajak mulia, tidak dituntut balik, dimasukkan hukuman, tidak. Ini hati orang-orang yang di dalamnya itu ada roh Tuhan itu seperti itu. Ketika Yusuf kemudian dijual pada orang Ismail, kemudian dijual menjadi budak di Mesir, saudaraku, Yusuf juga tidak mendendam. Bahkan ketika Yusuf difitnah oleh istri Potifar, saudaraku, Yusuf tidak menuntut balik istri Potifar itu, tidak menuntut balik Potifar. Bahkan kalau Yusuf mau bisa, saudara, karena Yusuf sudah dipermuliakan. Ketika dia memiliki rasa dendam, andai kata Yusuf punya rasa dendam, bisa habisi Potifar, bisa habisi istri Potifar. Tapi Yusuf nggak mau, karena di dalam hatinya ini ada roh Tuhan. Begitu orang yang hatinya ada Roh Kudus, orang yang hatinya ada rohnya Kristus itu seperti itu. Jangan seperti orang dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sudah Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Maka wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Orang-orang yang nanti harpaso, yang diangkat hidup-hidup oleh Tuhan ketika kedatangannya itu adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat anak-anak Bapa di surga.
Saudaraku, yang tidak hanya mengasihi sesama diri sendiri, mengasihi temannya, tetapi bahkan di sini kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu sifat dari anak-anak Bapa di surga. Itu sifat orang yang hidupnya penuh kasih Kristus. Saudaraku, ayat 46 saya bacakan dari Matius pasal 5. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah, kalau saudara cuma mengasihi orang yang mengasihi saudara, saudara cuma mencintai, saudara cuma mau bersahabat kepada orang yang baik-baikin saudara, saudara itu nggak beda dengan orang-orang dunia pada umumnya. Mereka juga berbuat seperti itu, berbuat baik pada temannya, berbuat baik pada saudaranya. Saudaraku, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Saudara, tidak beda dengan pemungut cukai. Di sini dikatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ayat 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Orang yang tidak kenal Kristus juga punya salam mereka, saudaraku. Ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tahun pengampunan dan tahun pertobatan. Karena di dalam tidak lama lagi waktu, saudaraku, kita akan masuk di dalam 7 tahun terakhir. Kita betul-betul harus memiliki pengampunan dan pertobatan kepada sesama. Kita juga bertobat kepada Tuhan dari perbuatan-perbuatan yang dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namanya orang mengampuni itu lahir batin, saudaraku. Orang mengampuni itu lahir batin, rela dan tidak menuntut hukuman lagi. Ini baru mengampuni caranya Kristus. Jadi orang mengampuni, orang memaafkan itu lahir batin memaafkan, saudaraku. Ini cara Kristus, cara Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah dosamu diampuni, Tuhan tidak hukum dia. Nanti ada seorang pezina di dalam Alkitab dikisahkan. Dia berzina, kepergok berzina. Dan Tuhan ngomong, dosamu sudah diampuni. Orang banyak itu tidak berhak menghukum. Kemudian bahkan aku pun tidak akan menghukummu. Saudaraku, itu pengampunan dari Tuhan itu seperti itu, lahir batin, rela dan tidak menuntut hukuman lagi. Ini namanya kasih Kristus. Kalau masih menuntut hukuman lagi, saudaraku, ya itu saudaraku, hukum Taurat masihan, saudaraku, gigi ganti gigi, mata ganti mata, seperti Matius pasal yang ke-5 tadi, saudaraku, ayat yang ke-38 itu Tuhan Yesus itu menyitir dari kitab perjanjian lama, gigi ganti gigi, mata ganti mata itu, saudaraku. Nah, kalau orang di zaman ini masih menganut seperti itu, saudaraku, ya saudaraku, berarti dia masih hidup dalam suasana Taurat. Suasana Taurat itu suasana pelataran yang nanti kalau kita tiba saat harpazo, pasti orang-orang yang ada di pelataran itu ketinggalan, nggak akan bisa ikut terangkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saya ulangi lagi, namanya orang mengampuni itu lahir batin dan rela dan tidak menuntut hukuman lagi. Saudara, kalau ada orang mengatakan, aku mengampunimu, aku memaafkanmu, tetapi biarlah proses hukum tetap berjalan, ini sesungguhnya belum mengampuni dengan tulus, saudaraku. Kalau dia mengampuni dengan tulus, sudah lahir batin, aku sudah mengampuni kamu, aku tidak akan nuntut kamu. Biar yang menjadi hakim, biar pembalasan itu merupakan haknya Tuhan. Saudaraku, orang yang
Memiliki kasih Kristus seperti itu, saudaraku. Jadi kalau ada orang yang mengatakan aku mengampunimu, aku memaafkanmu, tetapi ya biarkan proses hukum berjalan, saudaraku, itu belum kasih yang sempurna, itu belum kasih Kristus, itu masih kasihnya kanak-kanak. Itu orang-orang halaman di bait suci Allah yang ketika nanti rapture terjadi nggak akan ikut. Ketika rapture itu terjadi, saudaraku, ketika pengungsian terjadi juga nggak akan ikut. Mereka akan masuk dalam masa antikris yang demikian dahsyat. Nanti saya akan terangkan ayatnya, saudaraku. Saudara, kalau marak akhir-akhir ini juga, saudaraku, ada orang-orang percaya ini menyeret sesamanya orang percaya ke pengadilan. Saudaraku, secara duniawi, secara hukum duniawi, mungkin akan ada keputusan ini yang benar, ini yang salah, saudaraku. Mungkin akan ada keputusan seperti itu. Tetapi saya tidak bangga dengan hal itu, saudaraku. Saya tidak respect kalau ada sesama orang Kristen, sesama orang percaya saling tuntut di pengadilan. Jujur saya tidak respect. Jadi kalau ada sesama orang percaya sama orang Kristen saling tuntut di pengadilan, saya rasanya sedih malahan, saudaraku, tidak bangga. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa sih yang untung kalau sesama tubuh Kristus, sesama badannya Tuhan Yesus Kristus ini saling menyerang? Itu kan seperti memukuli diri sendiri, ya saudaraku. Itu kawan kita, itu tubuh Kristus, sesama tubuh Kristus. Kenapa kita pukul? Itu seperti tabiat, kalau saya gambarkan di dalam penyakit yang melanda gereja akhir zaman, itu tabiatnya orang gila di Gerasa yang setiap saat memukuli diri sendiri dengan batu, mencakar-cakar, mencabik-cabik, saudaraku. Sesama orang Kristen yang saling bermusuh-musuhan itu seperti itu, saudaraku. Jadi kalau marak akhir-akhir ini ada orang-orang percaya menyeret sesamanya ke pengadilan, saya itu malah sedih loh, saudaraku, bukan bangga, sedih. Kenapa sih tidak bisa mengampuni saja? Kenapa sih tidak bisa berdamai saja? Saudaraku, asalkan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan juga meneladankan seperti itu. Sudah kamu tak ampuni, tetapi kamu jangan berbuat dosa lagi. Itu Tuhan seperti itu, saudaraku. Apa sih untungnya, saudara, kalau sesama tubuh Kristus itu bentrok, sesama orang-orang percaya itu bentrok, saudaraku? Kita semua justru rugi, saudaraku. Menang rugi, saudaraku. Kalau saling seret ke pengadilan itu menang rugi, kalah juga rugi. Justru kita akan menang kalau kita bisa mengampuni dengan tulus lahir batin kepada saudara-saudara kita, terutama kepada musuh kita juga kita boleh mengampuni. Sudah nggak perlu menuntut balas kepada musuh-musuh kita, itu nggak perlu, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau sesama orang percaya, sesama tubuh Kristus saling menyeret ke pengadilan, saling pukul, saling gigit, itu menang rugi, kalah pun rugi, dan tubuh Kristus yang rugi, saudaraku. Makanya Wahyu pasal 12 itu betul-betul nyata. Wanita itu begitu mengerang untuk melahirkan tubuh Kristus itu, saudara, karena untuk melahirkan orang-orang yang mau disatukan, saling mengampuni, saudaraku, membuang berbagai macam hati yang kotor, saudaraku, memaafkan, itu berat. Dan siapa yang untung kalau sesama tubuh Kristus itu saling, saudaraku, tidak bisa hidup rukun? Yang untung adalah kuasa kegelapan dan orang-orang yang hidup di dalam kuasa kegelapan, orang-orang yang hidup di dalam hawa nafsu daging, dan orang-orang yang hidup di dalam kuasa kegelapan, mereka untung karena melihat tubuh Kristus tidak bisa bersatu, tidak bisa rukun, saudaraku. Jadi mengampuni dengan tulus itu betul-betul memaafkan.
mengampuni dengan tulus itu betul-betul memaafkan, mengampuni, dan membebaskan dari hukuman. Inilah pengampunan model Tuhan Yesus. Saudaraku, jadi pengampunan model Tuhan Yesus itu mengampuni dengan tulus dan betul-betul memaafkan dan membebaskan dari hukuman. Ini pengampunan model Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melihat Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 11. Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Nah, ini orang yang berzina yang tadi saya ceritakan. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini telah tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Ini tertangkap basah, berdosa perempuan ini, saudaraku. Pada kasus waktu itu, ini kasus perzinaan, ini tertangkap basah sedang berbuat zina. Ini jelas salah perempuan ini, saudaraku. Kemudian ayat yang kelima, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu? Jadi dalam hukum Taurat kalau orang berzina, saudaraku, ini mereka dilempari dengan batu, ya saudaraku. Kemudian ayat yang ke-6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Tuhan Yesus lalu membungkuk menulis dengan jarinya ke tanah. Ini bukan Tuhan bingung, ya saudaraku, tetapi ini ada maknanya nanti. Bukan karena bingung, wah bingung nulis-nulis di bawah. Tidak seperti itu, ya saudaraku. Jadi tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat 7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya. Nah, jadi rupanya nulisnya itu agak lama, ya saudaraku, di tanah tadi, saudaraku. Ya, ini sambil berkomunikasi dengan Bapa tentunya, ya saudaraku. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, sampai terus-menerus, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Jadi kita, saudaraku, pada saat itu orang-orang orang-orang ahli Taurat ditantang oleh Tuhan Yesus, disuruh oleh Tuhan Yesus, "Barang siapa ada di antaramu yang tidak berdosa." Nah, karena kebiasaan ahli Taurat itu juga mereka mikir, saudaraku, saya pernah berdosa. Akhirnya, saudaraku, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Jadi santai Tuhan, saudaraku. Waktu ditanya itu, saudaraku, ini Tuhan itu batine gitu loh, saudaraku. Wong ki karepe piye? Meh mencoba ya aku tapi ye gitu, saudaraku, nulis nang tanah suwi. Terus sampai dicecar pertanyaan lagi, tanya itu terus, saudaraku. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadamu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara, ini pengampunan yang diterapkan oleh Tuhan Yesus itu modelnya seperti ini. Perempuan yang berzina ini tertangkap basah,
sudah betul-betul ada alat buktinya, saudaraku. Sudah komplit. Bukti-bukti yang mendukung, saksi-saksi yang mendukung sudah komplit semuanya. Tapi Tuhan katakan apa, saudaraku? Hendaklah kamu semua itu coba berkaca, siapa yang tidak pernah bersalah. Ayo, lempari dia dengan batu pertama kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu sesama orang Kristen, jangan saling menyakiti ataupun membawa ke pengadilan. Siapa di antara saudara ini yang nggak pernah bersalah? Mungkin saudara itu bersalah, tetapi kesalahan saudara masih tertutup, masih ditutupi oleh Tuhan yang Maha Baik. Kesalahan saudara bahkan diampuni oleh Tuhan. Seperti Tuhan mengampuni wanita yang berdosa ini. Alat buktinya sudah ada, saksi-saksinya sudah ada, komplit semua, saudaraku. Tetapi Tuhan tetap berkata, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Nah, kalau saudara terlibat satu masalah kepada sesama saudara seiman, hendaknya bersikapnya seperti yang diteladankan Tuhan Yesus. Sudah, aku mengampuni, tetapi jangan berbuat lagi. Nah, itu berat loh, saudaraku. Itu yang dialami oleh Yusuf dahulu, dijual di Mesir, dibuang di sumur. Tuhan tidak menuntut balik saudara-saudaranya. Difitnah istri Potifar, saudaraku, Yusuf tidak menuntut balik kepada istri Potifar ataupun Potifar. Dan kalau dia mau, ketika dia berkuasa, dia bisa balas dendam. Tetapi hati dari orang-orang yang dikuasai roh Tuhan, saudaraku, Fir'aun itu sampai berkata, tidak ada di negeri ini orang yang memiliki roh seperti yang ada pada Yusuf, yang penuh dengan roh Allah. Jadi orang yang penuh dengan roh Allah itu, saudaraku, dia tidak suka balas dendam, saudaraku. Bahkan saudara-saudara yang dulu memasukkan sumur, saudara-saudara yang dulu menjual, saudaraku, itu dibaikin sama Yusuf. Dibikinkan tempat khusus suatu saat kelak nantinya, saudaraku. Jadi tahun-tahun pertobatan itu harus terjadi untuk persiapan supaya bangsa kita ini bisa dipakai oleh Tuhan. Jangan saling menyeret sesama saudara seiman itu kepada pengadilan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan lanjutkan. Jadi yang berkuasa mengampuni dosa itu Tuhan. Ini kalau di surga itu Tuhan, saudaraku. Kemudian yang memiliki otoritas membebaskan hukuman itu kalau di bumi ya raja atau mungkin presiden, ya saudaraku. Ada yang namanya grasi, amnesti, abolisi dan lain sebagainya. Mungkin di negara-negara lain juga seperti itu. Ada hak istimewa dari raja. Saudaraku, Tuhan Yesus sebagai raja di atas segala raja, itu dia punya wewenang mengampuni dan melepaskan seseorang dari dosa dan dari akibat dosa itu. Ini Tuhan Yesus, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, orang yang memiliki sifat Kristus pun sebaiknya memiliki sifat mengampuni dan tidak menuntut hukuman. Saudaraku, karena Tuhan pun punya sifat seperti itu, mengampuni orang yang betul-betul ketangkep basah berbuat dosa. Berzina, perempuan yang berzina, itu alat buktinya ada, saudaraku, saksi-saksinya sudah komplit semuanya, berkas-berkasnya sudah komplit, itu diampuni sama Tuhan. Tetapi jangan berbuat dosa lagi. Akibat dari dosa itu pun, saudaraku, dihapuskan oleh Tuhan. Grasi dari tempat yang maha tinggi itu. Jadi Tuhan Yesus itu sukanya mengampuni orang, ya saudaraku, memaafkan, mengampuni orang. Saudaraku, nah orang-orang yang memiliki sifat Kristus pun hendaknya memiliki sifat mengampuni dengan tulus, lahir batin,
dan tidak menuntut balik hukuman. Dengan syarat jangan berbuat dosa lagi, seperti dipesankan di dalam saudaraku Yohanes pasal 8 ayat 11 tadi. Lalu kata Yesus, aku pun tidak akan menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Sebentar lagi kita akan menyambut tahun-tahun terakhir, 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Dan di sana nanti akan terjadi pergolakan dunia, peperangan-peperangan besar, bencana-bencana besar. Sebelum kita masuk di tahun-tahun itu, hendaknya kita saling mengampuni. Tubuh Kristus itu supaya betul-betul saudaraku terlahir, saudaraku, dan bisa dipakai untuk alat kegerakan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, yang berkuasa mengampuni dosa itu Tuhan. Kemudian yang memiliki otoritas membebaskan hukuman itu kalau di bumi itu adalah para raja, para pemimpin, para presiden dengan hak-hak istimewanya yang disebut dengan grasi dan lain sebagainya itu. Saudaraku, itu di berbagai negara juga ada yang seperti itu, saudaraku. Tetapi tentunya saudaraku, hal-hal itu jangan sampai nanti orang yang diampuni itu berbuat dosa lagi, jangan mengulangi lagi. Saudara, kita akan baca Lukas pasal 5 ayat 20 sampai 26. Lukas pasal 5 ayat 20 sampai 26. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara-saudara, dosamu sudah diampuni." Nah, ini Tuhan mengampuni dosa. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Amin, saudaraku. Jadi orang lumpuh ini terjadi rupanya karena dosa, ya saudaraku. Dosa itu hukumannya kemudian menimbulkan lumpuh itu, saudaraku. Tapi Tuhan mengatakan, dosamu sudah diampuni. Dan Tuhan berkata kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangun, angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Jadi waktu orang itu berada dalam dosa, saudaraku, dia berada dalam bayang-bayang hukuman. Hukumannya apa, saudaraku? Hukuman yang diberikan oleh Tuhan adalah kelumpuhan, saudaraku. Tetapi ketika orang itu diampuni dosanya, kemudian Tuhan mengatakan, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidur dan pulanglah ke rumahmu. Itu bentuk kedaulatan Tuhan yang bisa mengampuni dosa manusia. Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dosa manusia. Dan akibat dari dosa yang adalah kelumpuhan tadi pun dihilangkan. Saudara, ini cara pengampunan Tuhan itu seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat yang ke-25, dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Nah, kalau sudah diampuni dosanya, bahkan akibat dari dosa itu hukuman juga sudah saudaraku, sudah dilenyapkan. Akibat dari hukuman itu, akibat dari dosa itu, saudaraku, hukuman yang berupa kelumpuhan itu juga sudah dilenyapkan, sudah diampuni. Maka kemudian orang itu memuliakan Allah. Jadi orang yang sudah diampuni dosanya, kalau ada orang bertikai, yang satu benar, yang satu salah. Yang salah ini sesudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi, hendaklah memuliakan Allah. Nah, sifat yang seperti ini yang sekarang masih susah. Karena di sini salah, di sini benar,
Saudaraku, yang benar ini saudaraku nggak mau mengampuni. Akibatnya membawa yang salah ini ke pengadilan. Akibatnya sesama tubuh Kristus seperti terkoyak. Dan yang sakit ini Tuhan, saudaraku. Tubuh Kristus yang merasakan sakit. Saudaraku, Tuhan lewat pengorbanannya itu tidak menyatukan saudara, saudara malah gegeran sendiri. Tuhan sedih, saudaraku. Oleh karena itu berdamailah supaya saudara dipakai dalam kegerakan Tuhan, supaya saudara diberkati oleh Tuhan, supaya di dalam hidupmu itu ada damai sejahtera. Ya jangan ingat yang dulu. Yusuf itu pernah dimasukkan sumur. Ya Yusuf nggak ingat-ingat itu. Wah, aku pernah dulu dimasukkan sumur sama saudaraku Gad, Aser, Simeon, saudaraku. Wah, kalau mengingat itu ya nggak bisa mengampuni. Yusuf, saudaraku, misalkan ingat kejahatannya istri Potifar. Oh, itu yang memfitnah aku dulu, memasukkan aku ke dalam penjara dulu. Sekarang akan ganti aku masukkan ke penjara. Kalau Yusuf mau bisa. Tapi Yusuf, dia memiliki rohnya Allah yang luar biasa, sehingga Fir'aun pun terkagum-kagum karena begitu pemaafnya Yusuf ini. Nah, orang yang akan dipakai Tuhan hendaklah mencontoh Yusuf ini, hendaklah mencontoh Tuhan Yesus juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 26 saya bacakan lagi. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Jadi kalau ada orang benar dan orang salah bisa saling mengampuni, saudaraku, itu hal-hal yang mengherankan bagi dunia ini. Saudaraku, ada orang yang benar, kemudian orang yang bersalah, ini bertikai kemudian bisa saling mengampuni. Ini hal yang mengherankan bagi dunia, saudara. Dan ini hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang memahami salib Kristus. Saudara, memaafkan dan mengampuni itu berat. Di dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan, untuk mengampuni itu saudaraku rasanya berat, tapi saya bisa mengampuni setiap orang yang pernah menyakiti, pernah berniat tidak baik kepada saya bisa mengampuni. Oleh karena kemurahan Tuhan, karena saya mengingat Tuhan, saya bisa mengampuni. Memaafkan dan mengampuni itu berat. Yusuf dimasukkan sumur, Yusuf dijual, Yusuf difitnah oleh istri Potifar, Yusuf masuk penjara. Yusuf tidak pernah menuntut balik saudara-saudaranya. Yusuf tidak menuntut balik kepada yang menjualnya ke Mesir. Yusuf juga tidak menuntut balas terhadap tante Potifar. Ini hatinya Yusuf itu yang betul-betul luar biasa. Jadi Yusuf tidak menuntut balas kepada tante Potifar dan keluarganya supaya dihukum balik, meskipun Yusuf bisa. Yusuf menjadi orang kedua setelah Fir'aun. Andai kata ada dendam, saudaraku, saya jadi ingat, tiada dendam, saudaraku. Itu lagu siapa itu, saudaraku? Jadi tiada dendam, tiada apa namanya, betul-betul tiada dendam lagi. Yusuf itu tidak memiliki dendam. Kepada saudara-saudaranya pun enggak dendam. Kepada istri Potifar yang jelas-jelas, saudaraku, alat buktinya itu pasti ada. Saudaraku, itu Yusuf juga tidak tuntut balik. Itu hatinya Yusuf, hatinya orang yang penuh rohnya Tuhan. Tuhan Yesus pun demikian. Yesus tidak menuntut balas orang-orang yang menyiksanya, malah dia berdoa kepada Bapa supaya orang-orang ini, orang yang melakukan hal-hal yang buruk kepadanya itu diampuni. Nah, saudaraku, di akhir zaman sifat-sifat ini akan menghilang
dan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Manusia jadi kejam, bahkan sesama orang percaya akan saling menuntut, saling menyerahkan di dalam pengadilan. Itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Sebelum sengsara besar itu melanda bumi, memang nanti akan terjadi kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, banyak orang-orang yang akan menjadi murtad. Murtad itu artinya tidak lagi percaya dengan kuasa Tuhan, meskipun di dalam KTP-nya itu Kristen, tetapi dia tidak mengamalkan ajaran-ajaran Kristen, sehingga akhirnya mereka saling tuntut, saling seret ke pengadilan. Ini yang dimaksud dengan saudaraku. Ayo kita akan baca Matius pasal 24 ayat 5 sampai 14. Jadi ini sebelum masa sengsara besar, ya, permulaan penderitaan atau menjelang datangnya 7 tahun terakhir. Itu akan banyak nanti sesama saudara yang KTP-nya, identitasnya itu sama-sama pemeluk Kristus, saudara, tetapi saling bawa ke pengadilan. Di akhir zaman menjelang 7 tahun terakhir akan terjadi seperti itu, saudaraku. Matius pasal 24 ayat 5 sampai 14, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, banyak orang, saudaraku, akan datang memakai nama Yesus dan berkata Yesus Mesias, saudaraku. Tapi yang diajarkan bukan kerukunan. Yang diajarkan adalah, saudaraku, hal-hal yang tidak bisa merukunkan. Kemudian ayat yang keempat, ayat yang keenam, kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Terdengar deru perang, tapi ojo bingung, jangan gelisah, itu belum kesudahannya. Ayat yang ketujuh, nanti menjelang 7 tahun terakhir itu, saudaraku, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara, siapkan lumbung hatimu supaya kaya dengan kelimpahan rahasia firman Tuhan, dan supaya sudah diberkati secara jasmani maupun secara rohani. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan tahun depan, saudaraku. Akan ada resesi yang dahsyat. Itu sudah diprediksi bahkan oleh pemimpin kita. Bapak Presiden juga sudah memprediksi seperti itu. Para pakar analis ekonomi juga memiliki prediksi seperti itu, saudaraku. Ayat yang ke-7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, ini baru permulaan. Kalau ada seperti itu, ada deru perang, saudara mulai dengar deru perang, akan ada kelaparan. Nah, ayat 9 perhatikan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Dan banyak orang akan murtad. Ini orang yang percaya Yesus, KTP-nya, identitinya itu percaya Yesus, tetapi saudaraku, dia tidak mengamalkan kasih Kristus yang mengampuni tadi. Terbukti mereka murtad dan mereka saling menyerahkan. Ini bukti kalau mereka murtad, tidak, saudaraku, tidak memiliki kasih yang diajarkan Tuhan Yesus yang saling mengampuni. Mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus waspada dengan arus akhir zaman yang betul-betul sangat berbahaya. Kita harus memiliki hati yang pengampun, pemaaf. Ya, saudaraku, ayat yang ke-11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih itu menjadi dingin, tidak lagi
saudaraku, memiliki kasih dari surga yang mengalir, yang mengampuni. Saudaraku, ayat yang ke-13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Selanjutnya kalau membaca ayat yang ke-15, nanti di sana ada pembinasa keji yang berdiri di bait suci. Saudaraku, jadi sebelum terjadi 7 tahun terakhir itu memang sudah dinubuatkan, nanti itu akan terjadi, saudaraku, masa yang sukar, akan terjadi bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, akan ada gempa bumi. Tetapi semuanya itu baru permulaan penderitaan. Pada waktu itu akan banyak orang yang murtad, sudah kemudian saling menuntut, saling menyerahkan, dan saling membenci. Itu sudah ditulis. Mendekati 7 tahun terakhir akan terjadi hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, saudaraku, supaya saudara menjadi orang-orang yang rohaninya terukur, dan ketika nanti pengangkatan atau rapture atau harpazo itu terjadi, sudah termasuk orang-orang yang nanti akan harpazo, akan diangkat. Saudara hendaknya memiliki jiwa yang pemaaf dan pengampun, ya saudaraku. Jadi pesan saya saat ini, tahun 2022 ini adalah tahun pengampunan dan pertobatan. Saudaraku, akhir dari 2022 sudah semakin mendekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Jangan saling benci, jangan saling fitnah, jangan saling seret ke pengadilan. Saudaraku, hendaknya mengasihi. Kalau ada yang bersalah di antara saudaramu, saudaraku, ampuni. Tetapi ada satu syarat, jangan ulangi lagi, jangan berbuat dosa lagi. Seperti Tuhan juga katakan seperti itu. Saudaraku, saudara yang berdosa juga jangan kemudian memanfaatkan, menginjak-injak kasih Kristus. Sudah berbuat dosa, diulangi lagi, saudaraku. Ya, itu namanya menginjak-injak kasih Kristus, menginjak-injak kasih karunia, menyalibkan anak manusia untuk yang kedua kalinya, itu seperti itu. Jadi dosa, saudaraku, bertobat, nanti dosa lagi, bertobat lagi sama saudaraku dengan dosa yang sama. Saudaraku, kiranya sudah dihindarkan dari hal yang demikian. Kita memiliki jiwa yang pengampun, pemaaf, dan kita bertobat di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Salam penuaian Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati saudara. Haleluya. Amin.